Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bersama Ibu Rahel. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Hari ini kita akan belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan di subtema keempat, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di pembelajaran pertama dan kedua. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menulis dan membaca tentang ungkapan pemberitahuan. Kedua, kita hari ini akan belajar mencari informasi tentang aturan dan membuat daftar kegiatan untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Ketiga, kita hari ini akan belajar tentang pemanfaatan bahan-bahan yang berasal dari hewan dan kita akan membuat sebuah kerajinan. Ada gambar apa di situ? Coba kita lihat. Ada gambar rumah yang bersih dan juga ada rumah yang kotor. Coba yang mana lebih enak dilihat? Pastinya rumah yang bersih. Jika rumah bersih, maka akan timbul kesehatan. Namun jika rumah yang tidak bersih, maka akan timbul penyakit. Ingat, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Nah, jika lingkungan bersih, maka tubuh kita akan sehat. Maka kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih karena Tuhan mencintai orang-orang yang menjaga lingkungan. Nah, kita harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan. Di sini ada teks tentang Siti, yaitu tetangga dari Lani. Mari kita membaca bersama-sama. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, itu adalah cerita dari Lani yang memiliki tetangga seperti Siti yang selalu menjaga lingkungan rumahnya. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Siti dan Lani. Yang pertama, tuliskan satu kalimat tentang rumah Siti, gunakan kata-katamu sendiri. Yaitu, lingkungan Siti sangat bersih karena Siti menyapu rumahnya setiap hari. Kedua, Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Mengapa Siti menanam banyak pohon? Agar lingkungan rumah Siti sejuk, hijau, dan asri. Ketiga, beritahu temanmu tentang rumahmu. Gunakan kata-katamu sendiri. Jawabannya yaitu, rumahku bersih, asri, dan indah. Aku menanam banyak bunga di sekitarku. Lalu yang keempat, lingkungan rumahmu kotor. Bagaimana perasaanmu? Tentunya perasaan kita akan sedih karena melihat lingkungan rumahnya kotor. Oke.
Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan ungkapan pemberitahuan. Apa sih ungkapan pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan yaitu isinya memberitahukan sesuatu. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Lani memberitahu bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Maka, ungkapan Lani yaitu ungkapan pemberitahuan yang berisi tentang Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Selanjutnya, Beni berkunjung ke rumah Edo. Pengalaman apa saja yang dirasakan oleh Beni? Mari kita baca bersama-sama. Udara terasa sejuk. Beni berkunjung ke rumah Edo. Edo memiliki banyak ayam. Lingkungan sekitar rumah Edo bersih. Keluarga Edo selalu menjaga kebersihan. Mereka memiliki kandang ayam yang besar. Ayam-ayam itu tidak mengganggu tetangga Edo. Selain Laini dan Siti yang menjaga kebersihan lingkungan rumahnya, ternyata Edo juga menjaga kebersihan meskipun ia memiliki ayam. Dan juga Edo menjaga ayam-ayamnya supaya tidak mengganggu tetangga Edo. Nah, lalu setelah Beni berkunjung ke rumah Edo, lalu Beni bercerita kepada ayah. Mari kita membaca bersama-sama percakapan oleh ayah dan Beni. Dari mana Beni? Dari rumah Edo, ayah. Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Kita boleh memelihara hewan. Hewan peliharaan tidak boleh mengganggu tetangga. Kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Edo memiliki kandang besar. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan adalah makhluk Tuhan. Kita wajib merawatnya. Cucilah tanganmu, di meja ada pisang rebus. Terima kasih, ayah. Jangan lupa cuci tanganmu sesudah makan. Baik, ayah. Nah, di sini cerita Beni dan ayah tentang menjaga lingkungan bersama-sama. Beni sudah pergi ke rumah Edo dan jika sudah sampai ke rumah, maka Beni harus mencuci tangannya agar tangan Beni tetap bersih, agar tidak timbul penyakit. Nah, dari percakapan tersebut, mari kita mengidentifikasi yang merupakan ungkapan pemberitahuan dan tidak ungkapan pemberitahuan. Jika ungkapan pemberitahuan, kita beri tanda centang. Jika tidak, maka kita memberi tanda silang. Nah, yang pertama kalimatnya yaitu dari mana Beni? Kalimat tersebut ternyata bukan ungkapan pemberitahuan karena kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan. Lalu yang kedua, Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Apakah ini termasuk ungkapan pemberitahuan? Ya, ternyata ini adalah ungkapan pemberitahuan. Karena Beni memberitahukan bahwa Edo memelihara banyak ayam di rumahnya kepada ayahnya. Lalu yang ketiga, Edo memiliki kandang besar. Apakah ini termasuk ke dalam ungkapan pemberitahuan? Ya, ternyata kalimat tersebut merupakan ungkapan pemberitahuan. Yang keempat, ibu merebus pisang untukmu. Apakah di sini kalimatnya tentang ungkapan pemberitahuan? Kalimat tersebut merupakan ungkapan pemberitahuan. Yang kelima, terima kasih ayah. Apakah ini termasuk dalam ungkapan pemberitahuan? Tidak, ternyata kalimat tersebut bukan ungkapan pemberitahuan. Nah, mari kita membuat 5 kalimat tentang Edo yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Yang pertama, Edo senang memelihara ayam. Kalimat yang kedua, Edo selalu membersihkan kandang setiap hari. Ketiga, Edo selalu membersihkan rumahnya agar selalu bersih. Keempat,
Edo selalu menjaga ayamnya agar tidak berkeliaran di rumah tetangganya. Kelima, Edo selalu memberi makan ayamnya setiap hari dengan tepat waktu. Nah, 5 kalimat tersebut merupakan kalimat ungkapan pemberitahuan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Coba kita perhatikan bersama-sama. Ini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan aturan dan juga tidak menunjukkan aturan. Jika kita melihat gambar tersebut yang menunjukkan aturan, maka kita akan memberi tanda centang. Dan juga jika tidak merupakan yang menunjukkan aturan, maka kita akan memberikan tanda silang. Yang pertama, coba kita Apakah perhatikan. gambar tersebut menunjukkan aturan? Ya, gambar pertama merupakan menunjukkan aturan, maka kita akan memberi tanda checklist. Kedua juga merupakan gambar yang menunjukkan aturan, maka kita akan memberi tanda checklist. Yang ketiga, coba kita lihat bersama-sama. Apakah di situ menunjukkan aturan? Tidak ya. Gambar ketiga tidak menunjukkan sebuah aturan, maka kita akan memberi tanda silang. Keempat, coba kita lihat sama-sama. Apakah di situ menunjukkan sebuah aturan? Ya, ternyata gambar tersebut menunjukkan aturan, maka kita akan memberi tanda centang. Yang terakhir, gambar kelima. Apakah di situ menunjukkan sebuah aturan? Tidak ya, gambar tersebut tidak menunjukkan sebuah aturan, maka kita akan memberikan tanda silang. Nah, dari gambar-gambar tersebut, Siti dan Lani selalu menjaga kebersihan lingkungan. Coba tuliskan kegiatan-kegiatan dari gambar yang mereka lakukan. Tulislah di buku tugas kalian dengan rapi, lalu Ke kumpulkan Google tugasnya. Classroom. Nah, di sini ada cerita tentang Dayu, yaitu Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru, kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan memanfaatkan barang rusak. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Nah, di sini Dayu juga mencintai lingkungan. Selain ada Edo, ada Lani, ada Siti, dan ternyata Dayu juga mencintai lingkungan. Maka kita harus juga bersama-sama mencintai lingkungan kita. Di sini juga Dayu memanfaatkan barang rusak seperti kemoceng. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkannya? Amati gambar yang ada di hadapan kita. Di situ ada gambar kemoceng. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yang pertama, kita lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Kedua, cuci bersih dengan air bersabun agar bulu-bulunya tidak kotor. Lalu setelah dicuci, kita bilas dan jemur di panas matahari. Lalu, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Nah, seperti itu ya cara memanfaatkan barang yang rusak. Jika ada barang-barang yang rusak di sekitarmu, kamu bisa memanfaatkannya agar kita tidak membuang sampah yang banyak. Kita harus memanfaatkannya jika barang tersebut masih bisa kita manfaatkan. Nah, kemoceng tadi ternyata berasal dari hewan. Apa saja hewannya? Seperti ayam, bebek, dan angsa. Coba kamu memiliki ayam di rumah tidak? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Jika kamu mempunyainya, maka kamu akan melihat bulu-bulu dari ayam dan angsa maupun burung tersebut. Bisa kita manfaatkan menjadi sebuah kemoceng. Coba jika kalian memiliki ayam, ataupun burung, ataupun angsa, kalian kumpulkanlah bulunya yang rontok. Lalu cucilah bulu tersebut sampai bersih dan gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Kreasi apa saja yang bisa kita gunakan atau kita lakukan? Nah, di sini
Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Maka kita akan membuat sebuah hiasan pensil dengan bulu ayam. Kita sudah mengumpulkan bulu-bulu yang berontokan dari hewan-hewan tersebut. Maka siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau pita dan gunting. Lalu berikan lem di sekeliling pensil kalian di bagian atasnya. Ketiga, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Keempat, tempelkan flanel atau pita agar rapi. Kelima, dengan demikian pensil sudah dihias. Jangan lupa, buatlah hiasan untuk pensil dengan menggunakan bulu ayam, burung, atau angsa dengan semenarik mungkin. Kemudian fotokan hasil karyamu dan kirimkan kepada ibu guru. Jangan lupa meminta bantuan oleh orang tua. Nah, kita sudah belajar apa saja hari ini? Kita telah belajar menulis dan membaca tentang ungkapan pemberitahuan. Kita juga sudah belajar mencari informasi tentang aturan dan membuat daftar kegiatan untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Ketiga, kita telah belajar tentang memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan dan membuat sebuah kerajinan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita sepatutnya bersyukur karena sebagai ciptaan Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain, kita harus saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Dengan begitu, penyakit tidak akan datang ke rumah ataupun ke lingkungan kita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat mengerti dan juga tetap semangat selalu untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita akan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan membersihkan lingkungan rumah kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.